وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Poin yang ke-27, hukum dan cara membaca mushaf dalam sholat tarawih. Nah, jadi sholat tarawih sambil baca mushaf, atau di beberapa masjid itu dikasih depannya itu dikasih apa tuh tempat buat naruh mushaf yang gede itu, nah itu bisa. Jadi ini solusi ya. Jadi kalau misal kamu nanti atau udah pulang ke kampungmu, terus kamu jadi ketua takmir atau jadi pengurus takmir gitu. Terus kamu pengen masjid itu selama sebulan itu membaca Qur'annya itu apa namanya 30 juz tarwehnya gitu kan, sebulan gitu kan. Tapi nggak ada orang yang hafal Quran. Nah, solusi itu pakai mushaf, bikin tempat taruh mushaf, yang beli mushaf yang paling gede taruh situ. Nah, nanti kalau mau tarweh 2 rakaat 1 salam itu dibuka, maka kelihatan 2 halaman toh. Nah, nanti 1 rakaat tuh 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman. Jadi nanti 2 rakaat 2 halaman. Nah, berarti nanti kalau itu 8 rakaat, berarti nanti 8 halaman. Ya, maka itu solusi. Tapi kita baca dulu ya. Hukum sholat tarawih dengan baca mushaf adalah boleh menurut mayoritas ulama. Boleh. Nah, jadi kalau kamu sholat sendiri, sholat tahajud, kamu baca mushaf, pegang mushaf itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Kemudian alif lam mim. Orang tuamu lah. Masya Allah anakku hafal Al-Baqarah. Nah, gitu. Padahal mau coy. Apa ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan wa kanat Aisyah ya ummuha abduha Dakwan. Maksudnya Aisyah pernah diimami oleh budaknya yang bernama Dakwan minal mushaf, ya, dengan membaca mushaf. Kenapa kok boleh? Karena sholat tarawih dianjurkan untuk memperpanjang bacaan, maka boleh imam atau orang yang sholat sendiri hafalannya kurang untuk baca mushaf. Adapun bagi makmum maka tidak boleh karena tidak diperlukan. Ya, yang diperlukan imamnya. Tapi di Masjidil Haram itu makmumnya itu juga baca mushaf dan itu nggak dilarang sama askarnya gitu. Berarti ya perbolehkan gitu. Karena kalau di sana itu ada pelanggaran syariat mesti diingatkan. Jadi orang-orang India itu yang bawa jimat-jimat itu, anaknya dikasih jimat. Ya nggak cuma India sih, Afrika juga gitu. Mungkin orang Indonesia juga mungkin. Itu didatengin namanya apa namanya polisi ahli amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Datengin jimat-jimatnya dipotong-potong. Nggak boleh ya ini jangan sampai dipakai ke sini dan kita bertawakal sama Allah dicabut dipotong. Nah maka kalau kemudian perbuatan makmum itu baca itu nggak boleh dalam syariat misal haram itu kan itu sudah diingatkan. Nah adapun makmum maka tidak perlu karena tidak diperlukan. Jadi ini pendapat penulis ya. Dan tidak mengapa insya Allah dengan menggunakan aplikasi mushaf pada HP. Jadi pakai HP boleh. Adapun caranya boleh diletakkan di satu tempat yang tinggi dan boleh juga sambil dipegang. Pegang ini boleh, taruh tadi yang saya bilang tadi boleh. Dan apabila sambil dipegang, hendaklah disediakan meja di samping untuk meletakkan mushaf tersebut ketika hendak rukuk dan sujud. Jadi begitu udah saya taruh gitu kan, nanti kemudian diangkat lagi. Taruh. Tapi paling aman ya tadi loh, dikasih jagrak tadi, kemudian kasih mushaf gede gitu kan, baca. Kemudian dan apabila sambil dipegang dan diletakkan di meja tadi, kemudian atau apabila menggunakan HP bisa diletakkan di saku ketika hendak rukuk dan sujud dikantongin. Dan tidak mengapa melakukan gerakan ringan di luar sholat, tetapi untuk kemaslahatan sholat boleh. Seperti gini, misal ada soft gitu, lalu ada salah satu orang yang di soft itu kentut misalnya, dia kan mau nggak mau batalkan toh, nah maka kita geser, itu kan bergerak tuh. Bukan gerakan sholat, tapi gerak untuk kemaslahatan sholat, untuk merapatkan sholat itu boleh. Atau kalau yang dari sebelahnya nggak geser, dari belakangnya maju, itu juga boleh. Nah, maka dalam konteks HP tadi bisa. Dalam konteks mushaf tadi buka itu set gitu bisa. Maka ini ringan ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.